Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami di Eat Eleven Show di Metro TV dan juga kami masih membahas mengenai menjaga kesehatan mulut dan gigi bersama dengan Listerine. Di segmen sebelumnya juga sudah dibahas ada sebuah tantangan terbaru. Ini mungkin juga Anda bisa mengikuti challenge terbaru dari Listerine. Untuk mengaksesnya silahkan bisa mengakses di www.listerinindonesia.com. Kalau berbicara untuk mengubah kebiasaan hidup masyarakat, tentu membutuhkan waktu yang tidak cukup singkat ya Bu Kumala ya. Betul. Bagaimana dari Listerine sendiri supaya bisa mengedukasi masyarakat dengan benar bahwa ternyata menjaga kesehatan rongga mulut dan gigi ini tidak hanya cukup untuk menggosok gigi, tapi ternyata berkumur pun juga memiliki sebuah faktor yang cukup penting di sini. Betul. Yang pertama harus ada komitmen dalam diri sendiri ya. Jadi setelah menyadari bahwa kita perlu berubah menjadi lebih bagus lagi dan kalau sudah berkomitmen kita harus melakukannya. Ya. Makanya melalui tantangan 21 hari menuju kemenangan, ini adalah kita sudah memfasilitasi masyarakat supaya kalau memang mau berubah menjadi lebih bagus lagi, ayo kita mulai berkumur setelah menggosok gigi dan kita pantau, kita lakukan terus-menerus selama 21 hari dan manfaatnya akan didapatkan pada akhirnya gitu. Oke, 21 hari menuju kemenangan, sama seperti hanya di bulan Ramadan, 30 hari menuju kemenangan juga insya Allah. Oke. Untuk Profesor sendiri, ada nggak seperti tips dan juga trik kepada pemirsa di rumah saat ini kita selama bulan Ramadan, apa yang sebaiknya harus kita pantang, apa yang sebaiknya harus kita lakukan? Ya. Yang penting adalah selama bulan Ramadan itu asupan gizi kita seimbang. Jadi baik protein, baik karbohidrat, baik lemak itu udah seimbang. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kalau lemak atau karbohidrat itu pemecahannya tidak terlalu menghasilkan sesuatu yang berbau seperti protein. Maka yang perlu kita perhatikan di sini yang menjadi tips adalah makanlah makanan yang berserat, terutama buah-buahan, sayur-sayuran, dan jika ingin memakan makanan yang mengandung protein, itu makanlah sebaiknya pada saat kita berbuka, setelah kita manis-manis, kemudian kita makan, nah makanlah protein di situ dan setelahnya kan kita membersihkan rongga mulut, sikat gigi dan berkumur, itu kita harapkan bahwa si protein itu tidak sempat pecah di rongga mulut. Kalau mau pecah di dalam perut kita. Nah, itu yang kita harus perhatikan. Pada saat sahur, kalau bisa, biasanya juga suka susah ya kita makan pada saat sahur. Jadi hindarilah makan yang tinggi protein pada saat sahur. Tapi ada yang mengatakan berbukalah dengan yang manis, itu apakah cukup direkomendasikan atau gimana sebenarnya Prof? Itu memang sudah hadis ya, sudah ada dalam Al-Quran, memang kita sebaiknya mengikuti, pasti itu ada maksudnya karena setelah 12 jam kita berpuasa, kita tidak asupan air, asupan untuk energi kita kan berkurang. Nah yang paling aman itu adalah gula dari buah-buahan. Oh secara alami. Nah kurma itu adalah buah kan, makanya, dan dia juga mengandung serat yang sangat tinggi, sehingga sangat baik sekali kalau kita konsumsi pada saat awal, sehingga kita langsung mendapatkan energi kembali, kemudian kebersihan rongga mulut kita juga bisa tetap terjaga karena serat dari si buah-buahan dan sayur tersebut. Baik. Dan pertanyaan terakhir saya kepada Ibu Kumala, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah saat ini? Oke, sebenarnya berkaitan dengan momen Ramadan kali ini ya, ini adalah momen yang tepat kita untuk memperbaiki diri sendiri, baik dari secara mental, fisik, dan maupun spiritual. Maka untuk menjaga oral hygiene kita, kesehatan gigi mulut, ayo kita perhatikan lagi bagaimana cara menggosok gigi yang benar, tuntaskan dengan berkumur, kemudian cara pemakaiannya, kemudian cara menggunakannya gitu ya, tepat waktu. Dan yang tidak kalah penting adalah cara memilih obat kumur yang tepat. Itu dia. Iya, kalau Listerine sudah banyak penelitian, tinggal di Google aja atau dicari di website yang manapun, tinggal essential oil, mouthwash, nanti akan banyak tuh penelitian yang mendukung tentang keamanannya, tentang efektivitasnya, dan manfaat yang akan diperoleh kalau kita rutin berkumur 2 kali sehari dengan menggunakan Listerine. Betul sekali, karena kalau misalkan orang membicarakan mengenai obat kumur, langsung tertujunya kepada Listerine ya. Seperti itu. Iya, salah satu prestasi yang tadi sempat kita bicarakan singkat adalah di-endorse oleh 35 negara di dunia. Iya, bagaimana betul. Ibu Kumala? Iya, memang benar. Listerine ini sudah terbukti bahwa karena didukung oleh banyak penelitian, tingkat keefektivitasnya maupun tingkat keamanannya, sehingga tidak heran ya Mbak ya, kalau di dunia ini ada 35 negara lebih yang mengendorse penggunaan Listerine secara rutin 2 kali sehari setelah menggosok gigi. Dan diharapkan masyarakat akan mendapatkan manfaat yang lebih bagus dan oral hygiene-nya jadi lebih meningkat gitu, lebih bagus lagi. Baik, mungkin ada profesor yang juga ingin menambahkan singkat seperti apa? Itu menjadi tips yang paling utama adalah sikat gigi setelah kita sahur, kemudian berkumur, dan pada waktu berbuka sebelum tidur kita lakukan sikat gigi dengan cara yang benar, yaitu semua permukaan tersikat
dan gusi serta lidah juga disikat. Dan ini yang menjadi suatu tantangan adalah biasanya pada saat sahur, selesai sahur langsung tidur. Nah ini yang harus kita tuntaskan sebelum kita melakukan kegiatan untuk pagi hari itu. Kita harus lakukan bersihkan rongga mulut sampai dengan berkumur, sehingga tidak ada terjadi perlekatan sisa makanan atau hal-hal yang bisa nantinya mengganggu selama kita beraktivitas. Betul sekali, seperti yang tadi saya ingat oleh Profesor dan juga ucapkan bahwa memang rongga mulut ini adalah gerbangnya kita, seperti itu ya. Betul. Kalau misalkan ini dijaga, insya Allah juga kesehatan organ tubuh yang lain pun juga akan terjaga dengan sehat dan juga dengan baik. Baik, untuk Ibu Kumala juga terima kasih sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini, begitu pula juga dengan Profesor Melanie Sadono, terima kasih juga sudah menyempatkan waktu hadir. Semoga juga informasi ini juga bermanfaat kepada pemirsa di rumah. Dan pemirsa, itulah perbincangan saya berbicara mengenai kesehatan rongga mulut dan gigi bersama dengan Listerine. Semoga memberikan manfaat untuk Anda. Saya Poppy Putri, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Pemirsa, memasuki hari kedua bulan suci Ramadan pada hari ini, adakah dari Anda yang sedang mengalami keluhan gigi dan mulut? Salah satunya adalah gigi berlubang. Jika ada, pastinya hal tersebut akan justru sangat mengganggu kita, khususnya bagi kita yang sedang menunaikan ibadah puasa. Nah, tahukah Anda pemirsa, menurut penelitian, ada 7 dari 10 orang Indonesia mengalami gigi berlubang. Mengapa demikian dan apa yang sebenarnya membuat dan menjadikan masyarakat Indonesia kurang sadar dan kurang memperhatikan mengenai kesehatan mulutnya? Nah, pada kesempatan kali ini saya Poppy Putri sudah akan ditemani bersama dengan narasumber-narasumber yang tentunya akan memberikan sebuah penjelasan yang akan menarik berbicara mengenai menjaga kesehatan mulut dan gigi. Di samping saya sudah hadir Profesor Dr. Gigi Melanie Sadono M.Diomed dari Divisi Litbang Persatuan Dokter Gigi Indonesia sekaligus Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Sehat tentu saja hari ini ya. Alhamdulillah puasa lancar, Dok. Alhamdulillah hari kedua. Alhamdulillah, baik. Mudah-mudahan selanjutnya lancar. Amin, terima kasih sudah bergabung. Ya. Dan juga yang kedua sudah hadir yakni Senior Professional Marketing Manager PT Johnson & Johnson Indonesia, yakni Ibu SH Kumala Dewi DVM MFSC. Selamat pagi Bu Kumala. Selamat pagi Mbak Poppy. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Mungkin pertanyaan pertama saya kepada Profesor dulu. Sebenarnya apa sih yang membuat perilaku yang kurang tepat, boleh dikatakan seperti itu, dari masyarakat Indonesia sehingga pada akhirnya menyebabkan kita pun kurang sadar berbicara mengenai perawatan gigi dan juga mulut, Dok? Ya. Mungkin terima kasih pertama-tama saya sampaikan bahwa pertanyaan ini sebenarnya menggelitik semua. Kenapa sih sudah sedemikian kita memberikan kampanye untuk gigi sehat, rongga mulut yang bersih, masih ada 7 dari 10 yang mengalami kelainan rongga mulut atau karies gigi. Ini kita mendapatkan 2 kesimpulan. Yang pertama yaitu pendidikan dari rumah ya. Jadi di sini bahwa orang tua wajib dan harus tahu keadaan rongga mulut anaknya ya. Mungkin nanti bisa dilihatkan bahwa di dalam rongga mulut anak itu harusnya ada 20 gigi yang itu harus diperhatikan kebersihannya. Tidak hanya itu saja, tapi ada lidah, kemudian ada gusi dan juga ada jaringan-jaringan lunak yang harus kita perhatikan. Pada orang dewasa juga demikian. Nah ini yang keduanya kita perhatikan yaitu bahwa kampanye-kampanye ini mungkin belum kena sasaran ya. Karena sampai saat ini orang masih memperhatikan tidak rongga mulutnya tapi yang penting perutnya dulu bisa makan. Jadi soal gigi atau kesehatan rongga mulut belakangan. Padahal kita ketahui bahwa dari rongga mulut ini merupakan pintu masuknya segala macam bakteri dan apa bisa terjadi di dalam tubuh kita. Jadi sumbernya bisa dari Jadi rongga sangat mulut. vital dan cukup penting Sangat sekali tentu vital, saja ya, Prof ya. Nah, berbicara seperti yang baru saja disinggung oleh Profesor bahwa memang sejak usia dini alangkah lebih baiknya dari mungkin faktor lingkup yang paling terdekat dengan kita, yakni mungkin orang tua yang memberikan edukasi. Tetapi bagaimana pada suatu waktu mungkin saat ini orang tua cukup sibuk yang ada di luar, sehingga tugas yang seperti halnya tadi sudah disampaikan oleh Profesor akhirnya dilimpahkan kepada mereka yang menjaga anak-anak, misalkan nurse, perawat ataupun babysitter yang ada di rumah. Nah ini yang kita harus ajak juga
bahwa mungkin ada yayasan-yayasan yang memberikan jasa untuk merawat anak, itu harus memperhatikan kesehatan rongga mulut. Dan juga ini merupakan suatu kampanye bersama kita bahwa harusnya ke tahun 2020 ini kita harus mendapatkan keadaan rongga mulut yang lebih sehat. Oke, seperti halnya yang sudah tampak di layar ya Prof ya, bahwa memang kita juga harus cukup mengetahui mengenai apa saja sih yang ada di dalam rongga mulut kita, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat bahwa ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham, kemudian ini untuk gigi dewasa. Sementara untuk gigi anak-anak ini ada 20 ya. Nah, kalau anak-anak yang harus kita perhatikan kadang-kadang dari umur 1 tahun, dari umur 6 bulan sudah ada gigi tumbuh. Nah, itu sudah harus mulai dibersihkan. Anak sudah mulai dikenalkan dengan cara membersihkan rongga mulutnya yang tepat. Cara membersihkan rongga mulut yang benar seperti apa, Dok? Ya, yang paling penting adalah anak-anak itu dikenalkan dengan menyikat gigi 2 kali sehari, yaitu setelah sarapan pagi sebelum dia beraktivitas, yang kedua sebelum dia tidur. Jadi 2 kali sehari. Jadi mungkin pada saat saya kecil sendiri ada lagu yang katanya bangun tidur ya? Terus mandi, habis itu menggosok gigi. Nah, habis itu sarapan pagi. Nah, itu yang stigma seperti itu ya, yang mungkin harus kita buat seperti ini 21 hari kita coba berubah ininya kebiasaannya itu. Jadi komunikasi ini sangat penting sekali. Jadi saya rasa komunikasi sering di dalam media-media seperti ini, saya sangat mengharapkan ada dampak yang positif untuk masyarakat kita. Tapi sudahkah cukup, Prof, untuk berbicara mengenai menjaga kebersihan rongga mulut dan gigi dengan hanya menyikat gigi selama 2 kali sehari dengan waktu dan tepat? Tadi kan anak-anak. Kalau anak-anak ada perbedaan ternyata ya. Perbedaan. Kalau orang dewasa itu ditambah dengan 2 kali berkumur. Jadi setelah sikat gigi sebelum berangkat ya lakukanlah berkumur atau sebelum tidur, karena dalam waktu tidur itu waktu yang cukup panjang dalam keadaan saliva jumlahnya sedikit dan kemungkinan kalau masih ada bakteri yang tertinggal itu akan istilahnya berkembang biak, berenang-renang, dan dengan senangnya akan menjadi begitu bangun pagi ada lubang baru yang bisa dia kerjakan untuk selanjutnya. Itu yang kita harus benar-benar tekankan kepada masyarakat bahwa sikat gigi dan berkumur waktu yang tepat dan cara sikat gigi juga yang benar. Jadi boleh dikatakan tidak cukup hanya dengan menggosok gigi 2 kali sehari, tetapi juga dengan waktu dan cara yang tepat dan benar juga. Ditambah lagi dengan adanya obat kumur yang benar ataupun yang baik untuk kesehatan rongga mulut kita. Seperti apa sebenarnya, Ibu Kumala? Oke, kalau kita bicara dengan obat kumur, ada 3 hal yang kita harus perhatikan, Mbak. Pemilihan obat kumur tersendiri, jadi tolong dipilih adalah yang obat kumur yang ditujukan atau diproduksi khusus untuk penggunaan sehari-hari. Karena sebenarnya di pasaran di sana ada juga obat kumur yang dipakai hanya untuk pengobatan, di mana pengobatan harus tentu dengan resep dokter dan penggunaannya hanya terbatas selama masa pengobatan atau treatment sendiri. Yang kedua itu adalah pilih yang broad spectrum, artinya dia mempunyai target target aktivitas bukan hanya pada spesifik mikroorganisme tertentu, tetapi yang meluas. Jadi tidak hanya bakteri, tetapi juga jamur dan juga virus. Karena kita harus memikirkan tentang keseimbangan mikroflora. Kalau kita hanya target spesifik, tentu yang lain akan jadi outbreak ya, akan menjadi berkembang biak. Nah, yang 3 itu adalah pastikan obat kumur yang dipilih itu adalah yang mampu menembus biofilm atau istilah awamnya plak. Kenapa? Karena banyak juga obat kumur yang hanya bisa menembus bakteri atau kuman atau jamur yang hanya lepasan, yang hanya ada di rongga mulut, tetapi malah tidak bisa menyentuh yang bersembunyi di dalam biofilm atau yang di bawah plak. Mungkin bisa tampak di layar televisi ya? Nah, iya ini bisa divisualisasikan ya. Nah, ini dia nih. Biofilm itu adalah plak ya? Iya, biofilm itu adalah yang plak. Nah, kemudian kalau ketiga hal tadi sudah dicapai atau sudah dipikirkan dengan masak-masak dan dipilih, maka manfaatnya akan menjadi optimal. Manfaat obat kumur tentu saja yang berkenaan dengan menjaga kebersihan rongga gigi. Jadi dia bisa mengurangi pertumbuhan plak itu sendiri, dia bisa mencegah terjadinya gingivitis atau radang pada gusi, dan tentu saja pada akhirnya gigi menjadi lebih sehat dan terhindar dari yang tadi disampaikan Prof seperti gigi berlubang. Betul. Apalagi sekarang kan kita memasuki bulan suci Ramadan juga ya, Bu Kumala ya, masih di awal-awal masih
di hari kedua mungkin juga banyak sekali apa sih yang sebaiknya harus kita lakukan. Apakah ini dengan obat kumur yang benar juga bisa menjadi sebuah solusi ataupun supaya kita pun bisa percaya diri untuk bisa beraktivitas di luar, karena boleh dikatakan puasa tidak serta-merta stop semua aktivitas. Tapi kita masih berinteraksi dengan orang. Adanya mungkin salah satu hal yang membuat kita tidak percaya diri adalah tentang halitosis ataupun bau mulut. Ini juga bisa menjadi sebuah solusinya, Ibu Kumala? Iya, betul. Kalau kita bicara tentang halitosis ya, bau mulut itu juga merupakan salah satu tanda bahwa oral hygiene atau kebersihan rongga mulut gigi kita itu kurang tuntas gitu ya, kurang bersih. Sementara kalau misalnya penggunaan obat kumur memang ditujukan untuk menuntaskan proses pembersihan dari rongga mulut. Jadi kalau kebersihannya sudah terjaga 100%, maka bakteri atau kuman yang bisa menyebabkan proses fermentasi ataupun menjadi akhirnya tumbuh yang disebut dengan halitosis atau bau mulut itu juga bisa akan dihindari begitu. Apalagi kalau kita bicara khusus untuk Listerine. Nah, itu dia nih. Oh ya, ini yang halitosis ya. Aduh, yang ada lagi diajak ngobrol malah merekanya yang mundur atau mungkin yang diajak ngobrol pun juga langsung kabur gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa. Tetap saja bersama kami di 8-11 Show. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Menjaga kesehatan mulut itu adalah topik yang masih kita berbincangkan pada kesempatan pagi hari ini pemirsa. Baik, mungkin pertanyaan pertama kembali kepada Profesor nih. Kalau berbicara mengenai bagaimana halnya pada saat kita sudah lalai dalam hal menjaga kebersihan mulut dan gigi dari usia dini. Kemudian sampailah terbawa pola ataupun budaya dari usia dini sampai di usia dewasa. Ada nggak kata terlambat ataupun apa yang sebenarnya bisa terjadi pada saat kelalaian itu terus dan dilangsungkan sampai usia dewasa? Nah, inilah saya rasa timingnya tepat untuk kita mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa tidak ada kata terlambat. Ya. Mumpung masih lubang, masih bisa ditambal. Ya. Kemudian kalau ada sudah gangguan ke saluran akar, bisa kita lakukan perawatan saluran akar. Tapi yang perlu kita perhatikan bahwa jangan sampai membiarkan gigi berlubang atau gusi mengalami infeksi dalam keadaan berlama-lama. Kalau kita lihat di slide itu terlihat pada ujung akar itu ada terjadi pembengkakan. Ini cuma terpotong saja, ada aliran, ada pembuluh darah di bawahnya, ada syaraf pembuluh darah, dan itu apabila terjadi infeksi yang berulang kemudian terjadi pecah atau gangguan, maka si bakteri itu kalau dibiarkan akan ikut aliran darah. Nah, dan setelah akibatnya bisa stuck di bagian organ-organ tubuh vital, bisa ke jantung, bisa ke otak, bisa ke ginjal, bisa ke liver. Nah, ini yang harus kita perhatikan, yang harus kita hentikan. Coba saja kita ambil mungkin ya penelitian di rumah sakit jantung atau rumah sakit hipertensi atau stroke. Kita perhatikan kebersihan rongga mulut ya, pasti ada kaitannya ke sana. Jadi kita pengabaian bakteri atau kebersihan rongga mulut itu akan berakibat fatal pada organ-organ vital kita. Nah, ini yang harus kita bukannya mau menakut-nakuti, tidak, tapi itu bisa terjadi sampai keadaan seperti itu. Nah, inilah yang harus kita tekankan lagi, ke dokter gigi itu tidak menakutkan, lebih menakutkan kalau kita mengalami gangguan pada bagian-bagian vital kita yang lain. Mungkin boleh dikatakan obat kumur bisa menjadi salah satu tindakan preventif supaya apa yang menjadi ketakutan kita seperti halnya yang sudah disinggung oleh Profesor barusan supaya tidak terjadi. Benar seperti itu, Bu Kumala? Tapi bersihkan dulu rongga mulutnya, baru ya, betul. Seperti itu. Baik saja harus diawali dengan sikat gigi dulu, baru setelah itu dituntaskan dengan berkumur. Dan caranya harus yang benar, Mbak Popi. Jadi sebaiknya ambil secukupnya saja, sekitar 15 cc sampai 20 cc, kemudian dikumurkan selama 30 detik ya. Nah, itu sudah cukup dan sudah memberikan manfaat yang optimal. Oke, manfaat ataupun keistimewaan dari Listerine sendiri seperti apa juga, Ibu? Oke, kalau kita bicara Listerine ini menarik, karena sebenarnya kalau bicara obat kumur kesannya obat gitu ya, padahal kalau Listerine itu adalah zat aktifnya justru terdiri dari 4 minyak atsiri. Kalau kita bicara minyak atsiri itu minyak yang kita bisa temukan di kebun belakang istilahnya gitu, karena terdiri dari eukaliptol, yaitu adalah yang minyak kayu putih, kemudian ada thymol, kemudian metil salisilat dan mentol. Nah, kombinasi 4
minyak kayu putih, empat essential oil inilah yang menjadi zat aktif dari Listerine, dan itu yang mampu membunuh semua kuman yang ada di rongga mulut hingga 99,9%, yang biasanya itu adalah menjadi penyebab utama terbentuknya plak dan gangguan rongga mulut yang lain gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara dengan manfaat dari Listerine selain manfaat yang sudah dirasakan itu tadi, penelitian juga menunjukkan bahwa Listerine ini juga aman, Mbak, dipakai untuk penggunaan sehari-hari. Jadi tidak ada cerita ketakutan akan adanya stain di gigi gitu ya, noda di gigi atau perbedaan perception atau rasa ya, taste bud, itu tidak ada. Jadi memang dalam berbagai penelitian itu sudah dibuktikan bahwa Listerine itu aman digunakan jangka panjang dan memberikan manfaat yang optimal untuk menuntaskan kesehatan mulut dan gigi. Oke, jadi boleh dikatakan juga cukup menyehatkan bagi kita yang sedang menunaikan ibadah puasa seperti halnya saat ini, begitu ya Bu Kumala ya? Betul banget. Untuk dokter sendiri bagaimana kalau misalkan kita melihat adanya salah satu solusi, salah satunya adalah dari Listerine sebagai obat kumur yang apakah cukup mampu untuk menyehatkan rongga dan juga mulut kita? Menurut penelitian dari yang dilakukan oleh Johnson & Johnson, kita selalu kalau memberikan masukan kepada masyarakat harus based on evidence atau based on data ya. Jadi data yang dirangkum menyatakan bahwa memang bisa mereduksi bakteri atau yang menyebabkan tadi halitosis atau bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan karies gigi. Itu yang bisa kita harapkan dari obat berkumur dengan Listerine ini. Oke, jadi memang tidak hanya cukup untuk 2 kali sehari dalam menggosok gigi, adanya juga obat kumur yang mampu dipercaya untuk bisa menyehatkan rongga mulut kita. Tapi penggunaannya pun juga harus tetap secara benar juga, harus. Secara 2 kali dengan durasi setelah menggosok gigi. Berapa lama kira-kira Bu Kumala setelah menggosok gigi tersebut? Diberikan jeda waktu ya. Jadi setelah menggosok gigi kan biasanya kita berkumur dengan air, kemudian jeda waktu kurang lebih 2-3 menit baru kita berkumur dengan Listerine. Berkumur cukup 30 detik saja. Iya, ada sebuah campaign juga nih yang terbaru yang saya dengar, adanya tantangan 21 hari Listerine. Apa maksudnya ini, Bu? Oke, sebenarnya tantangan 21 hari ini pun lahir dari berbagai riset juga ya. Kita ingin mengajak kampanye kepada masyarakat, mengajak mengedukasi, ayo kita berubah gitu ya, supaya menjadi lebih bagus lagi. Kita tantang nih masyarakat, berani nggak berubah supaya lebih sehat lagi gitu ya, dengan campaign yang dibilang dengan 21 hari. Karena berbagai penelitian sudah membuktikan bahwa jangankan 21 hari gitu ya, kalau mulai berkumur dengan Listerine pada hari pertama saja, maka akan akan didapatkan manfaat nafas yang lebih segar. Setelah itu kalau diteruskan sampai 7 hari, Mbak Poppy, itu akan mendapatkan manfaat gigi yang lebih bersih. Nah, kalau diteruskan sampai 14 hari, maka akan mendapatkan manfaat gusi yang lebih sehat. Dan kalau dituntaskan sampai 21 hari, maka akan menjadikan manfaat gigi yang lebih kuat. Dan ini juga bukan hanya sekedar campaign, tapi ini didukung dengan bukti penelitian yang kuat yang sudah dilakukan di Research Institute kita di sana. Kenapa harus menggunakan jeda waktu 21 hari, which is itu 3 minggu berarti ya? Betul sekali, ini menarik juga. Karena memang penelitian menunjukkan bahwa orang kalau membentuk suatu habit yang baru, merubah perilaku gitu ya, apapun itu ya, apapun itu, bukan hanya berkumur ya, ini perilaku yang umum juga, itu kalau kita pantau selama 21 hari, terus-menerus dilakukan hal yang sama, hari ke-22 itu akan terbentuk habit yang baru dengan sendirinya. Jadi memang 21 itu bukan angka sembarangan atau angka keramat gitu ya, ini adalah angka yang menurut penelitian juga. Betul, yang ada penelitian juga memang perlu 21 hari untuk membentuk habit yang baru sehingga lebih sustainable atau lebih berlangsung lebih lama. Untuk mengetahui lebih lengkap, silakan Anda pemirsa bisa mengakses di website www.listerineindonesia.com. Kami akan segera kembali melanjutkan obrolan kami di pagi hari ini setelah commercial break berikut. Tetaplah bersama kami di 8-11 Show.